Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau berbagi informasi kepada kawan-kawan, khususnya kepada kawan-kawan petani pepaya California. Sebelumnya sudah saya vlog, namun waktu itu cuma hasil dari proses potong batangnya. Namun kali ini saya akan berbagi tips cara melakukan pemotongan batang pepaya tua supaya kembali muda seperti ini, jadi dia pendek lagi. Oke, jelas. Ini hasil bekas potongan kita. Jadi langsung kita menuju ke pohon yang akan kita praktekkan. Jadi ini semua hasil potong batang dan alhamdulillah sukses. Sedikit tips dan teknik supaya pepaya tua ketika kita regenerasi atau potong batang itu bisa sukses. Jadi ini pohon pepaya batang tua, pertumbuhan batangnya sudah sangat tinggi sekali. Jadi ada beberapa pertimbangan ketika pohon sudah tinggi menjulang ke atas seperti ini. Yang pertama, biaya kita di lapangan secara keseluruhan akan lebih tinggi. Perawatan baik penyemprotan maupun pemanenan itu sudah sangat susah. Sebelum dipotong, oh ya, ini pepayanya sudah berusia hampir 3 tahun, sudah sangat tua. Kelihatan sekali batangnya sudah sangat karatan seperti ini, pertanda bahwa dia sudah tua. Jadi kalau pepaya sudah tua, proses pertumbuhan tunas barunya itu sangat susah, kawan-kawan. Jadi memang harus dilakukan sedikit teknik, namun tekniknya tidak begitu rumit. Sebelum kita potong, ini batang pepayanya kita cacah 1/4 atau maksimal setengah dari diameter batangnya. Kemudian setelah 1 bulan, kalau pekerjaan sukses, dia akan tumbuh tunas baru seperti ini. Oke, jelas. Ketika sudah tumbuh tunas baru, calon tunas yang akan kita pelihara nantinya, barulah pohon ini bekas cacahan tadi kita potong habis. Oke, jelas. Jadi sebentar saya ambil parang dulu. Jadi di sini kita lanjut potong. Jadi kalau langsung dipotong plek begitu saja, biasanya kalau pepaya sudah tua itu gagal tumbuh tunas baru. Karena sel-sel jaringannya memang sudah sangat keras dan tua. Jadi susah untuk melakukan pembelahan sel dan regenerasi. Ya, seperti ini. Setelah dipotong seperti ini, jangan lupa untuk dilakukan penutupan bekas potongan tadi dengan menggunakan kantong plastik. Tujuannya adalah untuk menghindari air hujan masuk ke dalam batangnya. Jadi kalau air hujan masuk, nanti akan menyebabkan kebusukan pada batang pepayanya dan tunas baru yang kita harapkan akan gagal tumbuh. Oke, jelas. Jadi mari kita intip yang lain. Kebun pepaya ini saya tumpang sari dengan jambu kristal, itu jelas. Dan saya lakukan secara bertahap seperti ini. Jadi tujuan supaya bertahap yaitu untuk antisipasi supaya produksi pepaya kita ini tidak henti, kawan-kawan. Jadi pasar kita tidak kosong buah pepaya. Dan ini perhatikan, tunasnya tetap kita pelihara satu yang terbaik dan yang lainnya kita buang. Kenapa kita tidak memelihara lebih dari 1, 2 atau 3 atau lebih dari 3? Jadi kita tetap mempertimbangkan kondisi fisik dari pohon utamanya, yaitu sudah tua hampir 3 tahun. Kalau terlalu banyak beban
tunas yang harus dipelihara. Kemungkinan nanti si batang utama ini tidak akan kuat lagi. Bagaimanapun seperti halnya dengan kita manusia, kalau sudah tua ya kondisi fisik kita tetap jauh berbeda dengan kondisi di waktu kita muda. Oke, jelas. Jadi alhamdulillah pekerjaan regenerasi atau potong batang pepaya tua ini terbilang cukup sukses dan saya cukup puas. Kalau sebelum-sebelumnya, ketika sudah usia hampir 3 tahun, itu saya musnahkan dan potong di pangkal batangnya, otomatis nanti pepayanya akan mati dan kita wajib tanam baru. Jadi kalau untuk tunas pertama biarkan dulu dia tumbuh dengan sendirinya, nanti akan kita seleksi satu terbaik di antara tunas-tunas. Oke. Jadi kelebihan dari regenerasi atau potong batang pepaya seperti ini, yaitu kita tidak perlu melakukan penanaman ulang. Kalau penanaman ulang kita membutuhkan waktu 8 atau 9 bulan setelah tanam baru kita bisa panen kembali. Namun pada proses pekerjaan seperti yang kita lakukan ini, kalau sukses dari semenjak kita memelihara tunas 5 atau 6 bulan sudah bisa kembali panen lagi. Jadi ini sudah kembali panen. Jadi dia pendek lagi seperti pepaya muda. Ini. Jadi tunas-tunas yang tumbuh kita buang saja dan kita fokus memelihara satu tunas saja untuk dijadikan buah. Oke, jelas kan, Pak? Dia seperti kembali normal sedia kala pepaya muda. Jadi kemarin teman saya sempat kaget kapan saya menanam lagi pepaya baru. Teman saya mengira pepaya ini adalah pepaya muda yang saya tanam baru, dan ini yang gagal. Namun kegagalan dari pekerjaan ini cukup kecil, yaitu masih di bawah 10%, kisaran 7 atau 8%. Oke. Buahnya kembali normal seperti pepaya muda, kawan-kawan. Oke, jelas. Di areal ini yang tumpang sari dengan kristal totalnya ada 630. Jadi semuanya sudah total kita regenerasi seperti ini menjadi pendek kembali. Oke, jelas. Satu, dua. Meskipun yang ini lebih tinggi dibanding yang ini, namun karena pertumbuhan yang kecil ini lebih proporsional dan ini lebih menjulang kurus, kita buang. Kalau kawan-kawan kebunnya tanpa irigasi,
Sebaiknya proses pekerjaan ini di awal musim hujan, karena kalau menghadapi kemarau sangat berisiko sekali untuk terjadinya kematian total. Jadi alhamdulillah kalau saya masih kemarau, kemarin sudah saya mulai regenerasi karena kita sudah terpasang jaringan irigasi seperti ini. Ini bekas potongan. Oke, mungkin itu saja informasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa sedikit memberi manfaat kepada kawan-kawan, khususnya kawan-kawan petani pepaya California. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.